Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang. Mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Bara JP, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Bara JP, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Bara JP akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Bara JP, Uce mengatakan bahwa dukungan Bara JP diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Bara JP tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian
Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini, karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, masuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagi netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Lun Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai duta besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir ini diantaranya ada Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara demikian yang dapat disampaikan nih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijanjikan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluar petani? Satu hal yang kami laporkan kemarin Bapak Presiden, bahwa bila mana petani berteriak dia hukum, itu tanda-tanda Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Bara JP, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Bara JP, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan, namun dalam pertemuan tersebut relawan tidak menyampaikan kemana Bara JP akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Bara JP, Uce mengatakan bahwa dukungan Bara JP diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Bara JP tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur. Negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancara media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Denny Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program-program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden tahun ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda. Wah, negara biar makmur. Negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut
turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay. Gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir ini diantaranya ada Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara demikian yang dapat disampaikan nih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan.
kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah Pertama, kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Bisa menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Denny Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI
luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluar petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
biar makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI
luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai duta besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluar petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum. Itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur. Negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancara media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijanjikan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan tahun ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Bara JP, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Bara JP, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Bara JP akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Bara JP, Uce mengatakan bahwa dukungan Bara JP diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Bara JP tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Deni Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Ocean Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung, itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan, berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dijalankan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden ini agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluar petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani bagi rakyat tidak ada hukum, itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda.
Wah, negara biar makmur. Negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya? Optimis ya? Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Argentina. Pelantikan ketiganya dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yakni nomor 101P tahun 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Reza Denny Saputra. Silakan rekan Reza. Baik, Mei dan Tribuners, terima kasih. Benar sekali bahwa hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi melantik sejumlah pejabat negara. Ada 3 pejabat negara yang dilantik pada hari ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada Andi Amran Sulaiman yang dilantik sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang diketahui sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian selain itu ada Letjen TNI Agus Subianto yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelumnya Agus merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam rangka pensiun pada November nanti. Dan setelah itu
pejabat ketiga yakni Sulaiman sebagai Duta Besar RI luar biasa dan berkuasa penuh untuk Argentina dan Paraguay juga dan Uruguay gitu. Pelantikan ketiganya dilakukan di Istana Negara pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelantikan berlangsung lancar. Amran dilantik lebih dahulu, kemudian Agus Subianto dilantik setelahnya, dan terakhir adalah Sulaiman dilantik paling terakhir. Dalam Presiden Joko Widodo sebenarnya pada hari ini juga melakukan pelantikan pada pagi ini karena memang pada siang harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Sementara itu, maka tadi tidak ada keterangan dari Presiden Joko Widodo kepada awak media, namun Amran Sulaiman dan juga Agus Subianto juga memberikan keterangan pers mereka. Ini diantaranya bagaimana program kerja ketiganya, termasuk Amran yang pada hari ini setelah dilantik, Amran akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Pertanian, baik itu eselon 1, 2, dan 3. Karena memang Amran pada periode pertama Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2019 merupakan Menteri Pertanian. Dan maka itu Amran merasa tidak perlu terlalu lama untuk mengenal jajaran-jajaran pejabat yang ada di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Agus Subianto yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru menggantikan Dudung itu masih menggunakan pola yang sama, bagaimana dia mendukung program-program Kepala Staf Angkatan Darat yang lama, kemudian bagaimana menegaskan kembali bagian netralitas prajurit TNI di masa pemilu ini, jelang pemilu 2024 tahun depan, kemudian bagaimana membantu bagaimana keamanan dan ketertiban di lingkungan jelang tahun politik begitu. Sementara Sulaiman juga akan bekerja secara penuh dan tanggung jawab bagaimana untuk melakukan tugasnya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina gitu. Dan para pejabat yang hadir, ini diantaranya ada Menko Polhukam, Mahfud MD, kemudian ada Kepala Staf Presiden, Muldoko, lalu ada Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, lalu ada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk sementara, demikian yang dapat disampaikan nih, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Deni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Jenderal TNI serta Mentan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kesulitan masyarakat, ini juga kita akan kolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dan seluruh kementerian untuk membantu program pemerintah yang sudah dilakukan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dan PBB agar negara kolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah pertama kami konsolidasi dulu. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, jelaskan masalah tata masa depan yang lebih baik. Dan kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluar petani? Satu aja kami laporkan kemarin Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada hukum, itu tanda-tanda problem. Bendera PDIP berkibar mengiringi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun bendera itu dibawa oleh simpatisan PDIP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di gelaran Pilpres 2024.
Dikutip dari Tribun News, bendera berlambang banteng moncong putih itu berkibar di tengah partisipan Prabowo Gibran. Simpatisan PDIP terlihat hadir di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka sebagai bukti mendukung Prabowo Gibran mendaftar ke KPU pada hari ini, Rabu 25 Oktober. Tercatat setidaknya 100 simpatisan PDIP hadir mendampingi Gibran melakukan pendaftaran ke KPU. Hal itu pun disampaikan oleh salah satu kader PDIP, yakni Wati, yang mengatakan mendukung Gibran lantaran sesama kader PDIP. Lantas Wati berharap nantinya Prabowo Gibran bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024. Pihaknya pun berharap Gibran bisa mewakili suara kaum muda. Wah, negara biar makmur, negara jadi emas. Kalau Negara jadi emas. kalau lagu yang tadi nyanyiin tuh, Harta benda yang ada di negara Indonesia ini buat rakyat. Ya, pokoknya Prabowo sama Gibran yang ngelola nantinya. berarti optimis Be ya, optimis ya. Ya, Bisa iya menang, dong. Pak. Bisa menang, Be. Pasti menang, jangan jika menang, pasti menang. Pasti menang. Insya Allah menang. Siap. Masih, Be. Beberapa relawan Jokowi dengan mengenakan pakaian putih terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada malam ini. Kedatangan mereka disebut atas panggilan dari Presiden Jokowi langsung. Adapun pemanggilan ini seiring dengan beredarnya isu reshuffle serta jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada esok hari. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail langsung dari Istana. Selamat malam Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Siska. Baru saja sejumlah relawan Presiden Joko Widodo mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka datang lewat pintu Sekretariat Negara, lalu masuk pintu pilar Jalan Veteran, untuk kemudian langsung masuk ke kantor Presiden. Mereka datang lebih dari 10 orang, mereka datang sekitar pukul 18.42 dan bertemu kurang lebih selama 45 menit. Mereka keluar sekitar jam 7, lebih 13 menit lah. Keluar melalui pintu yang sama, pintu Sekretariat Negara. Saat diwawancari media, Ketua Relawan Barajepe, salah satu relawan yang dipanggil Presiden pada malam ini, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas arah politik di Pilpres 2024. Para relawan dengan Presiden hanya membahas soal pemilu dan sedikit perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mengenai pemilu sendiri yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, sekaligus bermartabat. Presiden menyampaikan harapan tidak ingin bahwa pemilu ini menjadi ajang permusuhan dan lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik di sejumlah wilayah, salah satunya di Sumatera Barat. Mengenai arah dukungan politik sendiri, kata Ketua Umum Barajepe, Uce, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tahu arah dukungan relawan. Namun dalam pertemuan tersebut, relawan tidak menyampaikan kemana Barajepe akan memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Saat ditanya awak media, kemana arah dukungan Barajepe, Uce mengatakan bahwa dukungan Barajepe diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo Gibran terlebih karena ada faktor Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Meskipun mendukung pasangan Prabowo Gibran, Barajepe tidak akan ikut
turun bersama Prabowo Gibran dalam ajang pendaftaran ke KPU besok. Menurut dia, relawan akan lebih difokuskan pada bagaimana menggalang dukungan di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih Taufik Ismail melaporkan langsung dari Istana. Presiden Joko Widodo melantik 3 pejabat negara di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober pagi. Mereka yang dilantik yakni Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan